Ya, kita memasuki Roma pasal 1 di ayat yang ke-6 hari ini. Ya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi di atas Rasul Paulus berkata bahwa dia mendapatkan kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Dan di sini di ayat 6, kamu, dia bicara kepada orang Roma, jemaat di Roma, kamu juga termasuk di antara mereka. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi meskipun kalau Anda melihat latar belakang jemaat Roma, ini jemaat Roma ini berbeda dengan banyak jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul, Anda tidak menemukan Rasul Paulus mendirikan jemaat di Roma. Jadi, jemaat ini memang bukan Rasul Paulus yang membangun, jemaat ini sudah ada. Begitu, sudah ada. Nah, kemungkinan besar jemaat ini adalah orang-orang Yahudi yang datang pada hari Pantekosta, dari Roma datang pada hari Pantekosta, dan kemudian mereka bertobat lewat pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus. Dan mereka kembali ke Roma dan membangun jemaat di Roma. Begitu. Dan jemaat ini menjadi besar dan Rasul Paulus punya tanggung jawab. Jadi punya tanggung jawab untuk menuntun mereka juga kepada ketaatan iman. Ya, di atas dikatakan obedience of faith. Jadi ketaatan, kepatuhan iman. Ya. Jadi setelah seseorang bertobat percaya Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Maka step langkahnya itu tidak berhenti di situ. Step langkahnya itu tidak berhenti di situ, maka dia harus menggabungkan diri, masuk ke dalam jemaat lokal yang alkitabiah melalui baptisan. Karena amanat agung sendiri yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus itu adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Baptislah mereka. Jadi orang yang sudah bertobat percaya, baptislah mereka masuk ke dalam jemaat. Masuk ke dalam jemaat dan kemudian ajarlah mereka. Matius pasal 28 ayat 20. Ajarlah mereka. Jadi keselamatan itu cukup bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat. Tetapi kerohanian, ini orang yang diselamatkan, ini masih posisi berarti bayi rohani. Bayi rohani ini perlu didewasakan, perlu bertumbuh. Maka perlu adanya apa? Pengajaran. Dan pengajaran ini ada di dalam jemaat lokal yang alkitabiah. Sehingga salah satu tugas pemimpin jemaat adalah apa? Menjaga jiwa-jiwa dengan cara memberikan ajaran-ajaran yang sehat. Kalau kita membaca, coba kita buka Ibrani. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13, saya membaca ayat 17. Di dalam jemaat lokal, Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin. Di ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka, apa katanya? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Jadi berjaga-jaga atas jiwamu.
Jadi Petrus mengingatkan di 1 Petrus itu, ingat katanya, iblis itu berjalan mengeliling seperti apa? Seperti singa. Dia mengaum, mencari siapa yang bisa apa? Bisa ditelan. Bisa ditelan. Bagaimana cara nelannya? Bagaimana cara iblis nelan orang yang sudah diselamatkan? Ya, membelokkan imannya. Membelokkan imannya. Bagaimana cara membelokkan imannya? Iman timbulkan dari pengajaran. Iman timbul dari pendengaran. Jadi perdengarkan apa yang salah, menggoncangkan imannya. Oh, hari ini ada banyak yang menyerang kekristenan. Ada banyak, gitu. Kemarin Pak Pak Diaken Yusias tanya sedikit tentang satu ayat. Di Mazmur pasal 119 ayat 126. Kalau Anda baca sekilas ayat itu, coba Anda baca. Kita baca. Mazmur 119 ayat 126. Nah, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah apa? Merombak Tauratmu. Mereka telah merombak Tauratmu. Dengan sepenggal ayat ini, kalau ada orang iseng gitu kan, mau berkata bahwa apa? Kitab Perjanjian Lama, hukum Taurat, itu sudah dirusak oleh orang Yahudi. Gitu. Mereka sudah merombak apa? Tauratmu. Begitu. Jadi kalau diartikan mereka itu adalah orang apa? Orang Yahudi. Gitu kan. Tetapi konteks ayat ini bukan bicara bahwa mereka adalah orang Yahudi secara bangsa. Mereka adalah orang fasik. Yang tahu firman Tuhan. Ya, tentu nggak semua orang Israel itu patuh kepada firman Tuhan. Mereka yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Mereka yang tidak mengabaikan Taurat Tuhan. Mereka sengaja membuat Taurat itu sebenarnya apa? Tidak berlaku. Seperti itu. Tapi bisa saja diplesetkan. Orang Yahudi itu, ngapain kamu percaya perjanjian lama? Orang Yahudi itu sudah merombak Tauratnya sendiri. Dari ayat ini. Begitu. Jadi kalau sebenarnya, kita harus memahaminya secara apa? Secara konteks. Nah, kalau kita telan mentah-mentah kan bisa, oh iya benar ya. Iya. Ada gitu. Sudah dirombak itu Taurat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Oleh karena itu, iblis itu memang berjalan mengelilingi seperti singa untuk melemahkan, jatuhkan, menghancurkan kembali iman Anda di dalam Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi, tentu sebagai pemimpin penanggung jawab di dalam sebuah jemaat, itu pengajaran yang sesat, pengajaran yang salah, itu memang harus dinyatakan dengan terang. Harus dinyatakan dengan jelas. Ini bukan berarti menghakimi, gitu kan. Ya memang kita menghakimi itu memang menghakimi bukan orang yang kita hakimi, tetapi kita menghakimi apa? Pengajarannya. Gitu kan. Kalau ada kemudian di satu perkumpulan gereja begitu, gitu ya, orang bernyanyi, katanya kemasukan apa mendapatkan pencurahan Roh Kudus, gitu. Tetapi di dalam gereja itu juga ribut sana, ribut sini, gitu kan.
apakah itu Roh Kudus kan gitu. Nah, itu perlu dinyatakan itu bukan Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Dia menghendaki di dalam Alkitab pertemuan jemaat itu berlangsung dengan sopan dan apa? Sopan dan teratur gitu. Bukan ada yang loncat-loncat sana, ada yang guling-guling di sana. Kemudian ada kayak cheerleadernya gitu, sorai begitu. Itu bukan gereja. Itu salah. Itu perlu dinyatakan seperti itu. Jadi karena kitab suci sendiri sebenarnya berguna atau ini punya manfaat itu untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Paulus menulis kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3. Coba kita baca. 2 Timotius pasal 3. Ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bicara di kitab suci, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Jadi di dalam jemaat ada mengajar untuk menyatakan kesalahan. Jadi yang salah memang harus dinyatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka Tuhan Yesus berkata perintah amanat agung itu setelah orang jadi murid, bertobat percaya, disuruh dibaptis, itu menggabungkan diri ke dalam jemaat lokal, gitu, karena baptisan selam itu adalah pintu masuk bergabung ke dalam satu jemaat dan seumur hidup di situ untuk mendapat apa? Pendidikan. Ajarlah mereka. Dan Paulus punya tanggung jawab bahwa orang Roma walaupun bukan dia yang membangun, dia bertanggung jawab juga untuk menuntun mereka kepada kepatuhan iman. Dan surat Roma ditulis khusus untuk mereka. Dan karena ini firman Tuhan, maka secara umum semua orang percaya ini menjadi surat ini juga menjadi pedoman, menjadi tuntunan bagi kita tentunya. Jadi sangat bahaya memang kalau orang itu mengabaikan pertemuan jemaat. Terus terang, orang mengabaikan pertemuan jemaat itu bisa mengalami kemunduran iman. Bisa mengalami kemunduran iman. Orang itu kalau lama-lama tidak datang, gitu kan. Itu datang ke gereja bisa saja gampang tersinggung. Misalnya dia nggak pernah jarang datang ke gereja, kurang aktif begitu. Misalnya pengkhotbah mengajarkan bahwa orang yang lahir baru itu rindu untuk hadir dalam pertemuan jemaat. Tersinggung nggak dia? Hah? Aduh, saya baru datang sekali, gitu kan. Udah nyinggung-nyinggung saya. Nanti besok saya nggak datang lagi. Bisa saja begitu, gitu ya. Jadi sensitif. Gitu. Bisa jadi dia membaca ayat Alkitab juga tersinggung gitu. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan kita. Ini ayat apaan kok nyinggung saya? Gitu. Bisa bahaya. Gitu. Bisa bahaya. Jadi bisa mengalami kemunduran dan bisa ada bahaya terhilang. Begitu. Terhilang. Oleh karena itu, jemaat sengaja Tuhan bangun untuk menjaga apa?
jiwa tadi. Menjaga jiwa. Kamu juga termasuk. Ya, kamu juga termasuk. Dan dilanjutkan di sini, kamu orang Roma yang telah dipanggil menjadi milik Kristus ya. Jadi terjemahan KJV juga sudah sama begini. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sebelum seseorang diselamatkan, termasuk kita. Waktu kita belum diselamatkan, itu Alkitab menyebutnya, posisinya ini adalah jauh dari Allah. Tak mengenal Allah. Itu hidup memusuhi Allah. Coba kita baca Kolose. Bagaimana Alkitab menyebut mereka yang belum di dalam Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup apa? Jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang apa? Yang jahat. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Maka ada istilah kamu dipanggil. Kamu jauh. Gitu kan. Orang belum selamatkan jauh dari Allah. Menjadi musuh Allah. Kamu dipanggil. Kamu jauh, kamu dipanggil. Bagaimana memanggilnya? Bagaimana Allah memanggilnya? Bagaimana kita dipanggil? Pemanggilan itu tentu lewat pemberitaan Injil. Kita bandingkan dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 dan 45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak apa? Ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bagaimana Bapa menarik? Ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan apa? Diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar, berarti perlu pemberitaan Injil. Mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Jadi, setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, bagaimana caranya Bapa mengajar manusia? Tentu di perjanjian lama dia memakai nabi-nabi untuk menobatkan bangsa Israel. Dan di awal pelayanan Tuhan Yesus ada Yohanes Pembaptis yang waktu itu menyerukan bertobatlah, kerajaan surga sudah apa? Dekat. Setelah para rasul, kemudian dilanjutkan para rasul dan para nabi tidak ada, para rasul sudah tidak ada, Alkitab selesai ditulis, maka Alkitab ini adalah cara dari Bapa untuk memanggil. Karena ini adalah sumber dari apa? Ajaran dari Allah. Jadi dipanggil lewat
pemberitaan Injil. Oleh karena itu, kembali kita melihat di 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3, ini di ayat 15-nya, bagaimanakah salah satu juga peran dari kitab suci. 2 Timotius pasal 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil, jadi sangat baik sebenarnya kalau kita punya anak dari kecil, itu diperkenalkan dengan kitab suci. Dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada. Dan apa? Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau kita ingat cerita Tuhan Yesus antara orang kaya dan Lazarus, di dunia orang mati, orang kaya tersiksa, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu minta supaya Lazarus itu diizinkan turun untuk memberitakan kepada 5 saudaranya lagi katanya. Dia berpikir kalau Lazarus datang ke rumahnya dan kasih tahu 5 adik-adiknya itu, mereka akan bertobat. Begitu. Tapi kata Bapak Abraham, tidak bisa. Apakah Abraham tidak ingin saudara orang kaya ini masuk surga? Apakah Abraham tidak ingin, karena apakah Abraham ada dendam tersendiri dengan keluarga orang kaya ini? Tidak. Gitu kan. Durasi hidup mereka, waktu hidupnya berbeda. Gitu. Cerita Lazarus dan orang kaya itu tidak berapa lama dengan waktu-waktu Yesus ada di bumi ini. Sementara Abraham sudah 2000-an tahun yang lalu dari sebelum Tuhan Yesus. Jadi tidak ada urusan Abraham kenal mengenal dengan orang kaya ini, keluarga ini, nggak ada dendam-dendaman. Tapi Abraham berkata apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Karena Timotius saja, kata Rasul Paulus, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang bisa menuntun kamu kepada keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Dan kitab suci yang dimaksud oleh Timotius pada waktu itu adalah kitab Perjanjian Lama. Karena Rasul Paulus dan semua para rasul, bahkan Tuhan Yesus, itu tidak pernah mengutip kitab Perjanjian Baru. Benar nggak? Anda pernah mendengar Rasul Paulus mengutip kitab Perjanjian Baru? Ya karena baru ditulis kan gitu. Ya, dalam proses penulisan begitu. Nah, jadi ya, harusnya bisa diselamatkan. 5 keluarga orang kaya itu pun bisa diselamatkan, bisa dituntun kepada keselamatan lewat kitab suci. Dan kitab suci itu menuntun juga kepada keselamatan, itu juga ditegaskan kembali di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Coba kita baca. 2 Tesalonika pasal 2 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-14, saya akan membaca di sini. Untuk itulah ia telah memanggil kamu. Oleh apa? Injil. Jadi memanggil oleh Injil. Jadi kepada Roma kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus tentu lewat Injil. Yang kami beritakan sehingga
kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kepada Tesalonika, itu jelas memang Rasul Paulus yang memberitakan Injil. Dia datang ke kota Tesalonika itu. Tapi kepada orang di Roma, ini seperti saya katakan di depan, ini kemungkinan adalah orang-orang yang bertobat lewat pemberitaan Injil oleh Rasul Petrus pada hari Pantekosta. Mereka setelah hari Pantekosta, mereka pulang kembali ke Roma dan mereka meninggalkan agama Yahudi dan mereka beriman kepada Yesus Kristus. Begitu, membangun jemaat. Jadi kamu yang telah dipanggil ini bukanlah dimaksudkan Allah menetapkan si ini masuk surga. Orang Roma ini ya masuk surga, orang Roma ini tidak seperti itu. Jadi Allah tidak menetapkan seperti itu, begitu. Jadi Allah hanya menyediakan jalan keselamatan. Menyediakan jalan keselamatan yang tadinya kalau orang jalan sendiri ke sono makin jauh dia kan gitu. Makin jauh dari Allah, makin jauh dari surga. Gitu. Allah sediakan di sini. Panggil lewat Injil. Ini jalannya. Yesus Kristus sudah mati menanggung dosa manusia. Lewat jalan ini berarti bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ini jalannya. Dan orang mendengar Injil, menerima Injil itu, dia diselamatkan. Tanpa pemberitaan Injil, tidak mungkin diselamatkan. Oleh karena itu kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata di ayat 27, Filipi pasal 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Apa katanya? Yang timbul dari berita apa? Injil. Tidak ada keselamatan tanpa pemberitaan Injil. Tidak ada iman yang benar tanpa Injil yang benar diberitakan. Oleh karena itu kenapa Petrus di 2 Petrus pasal 1 dia menulis demikian. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya apa? Panggilan dan pilihanmu. Panggilan dan pilihan. Allah memanggil lewat pemberitaan Injil. Manusianya merespon panggilan itu. Supaya panggilan dan pilihanmu makin apa? Teguh. Orang Roma, kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Tidak ada cara lain orang diselamatkan ya, lewat mendengarkan Injil, kemudian bertobat, meresponnya, dan dia perlu tetap setia di dalam Injil itu. Tidak boleh berubah. Oleh karena itu, di atas saya katakan penting sekali kita ada di dalam jemaat yang benar. Seperti itu. Kiranya kita setia tadi Pak Diaken Yohanes memilih lagu. Kiranya kita. Ya, kita masuk di ayat yang ke-7.
Roma 1 ayat ke-7. Dilanjutkan di sini. Kepada kamu, ini jelas kemana surat ini ditulis. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Tentu bukan semua orang Roma yang dimaksudkan di sini. Tapi penerima surat ini adalah apa? Jemaat. Karena surat Roma ini tentu bukan surat terbuka, gitu kan? Yang dialamatkan khusus semua penduduk Roma, bukan. Tetapi sekalian kamu yang tinggal di Roma, ini bicara kepada jemaat. Kemudian dilanjutkan yang dikasihi Allah. Yang dikasihi Allah. Ini hanya orang yang sudah diselamatkanlah bisa berkata Allah itu mengasihi. Ini bukan bicara tentang kekayaan materi tentu. Yang dikasihi Allah. Kamu yang sekalian tinggal di Roma yang dikasihi Allah. Saya yakin jemaat Roma sama dengan jemaat kita hari ini. Gitu ya. Tidak semuanya kemudian setelah jadi anggota jemaat akan langsung kaya gitu, usahanya langsung maju, pekerjaannya langsung naik, nggak turun-turun. Bukan seperti itu. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang rohani, bukan duniawi. Lazarus yang miskin dan badannya yang penuh borok. Tentu dia juga termasuk orang yang dikasihi Allah. Dia adalah orang yang dikasihi Allah. Allah mengasihi dia. Walaupun seumur hidupnya dia susah untuk makan, dia menunggu sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan anjing orang kaya itu katanya menjilati boroknya. Tetapi dia adalah orang yang Allah kasihi. Karena Allah kasih ini bukan bicara masalah materi, bukan bicara masalah duniawi. Jadi jangan mengukur kasih Allah dengan hal-hal yang materi dan duniawi. Mengapa? Karena cara ukur yang demikian, ini adalah cara ukur istrinya Ayub. Benar nggak? Jadi setelah Ayub begitu susah, badannya penuh dengan bisul barah gitu. Jadi mungkin padanya itu penuh dengan kesakitan begitu. Dia duduk di abu menggaruk-garuk pakai luka gatalnya begitu, dia garuk-garuk. Dan istrinya datang kepada dia. Masihkah engkau bertekun? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub waktu itu berkata apa? Engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau yang baiknya saja dari Allah dan buruknya tidak? Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Istri Ayub mengukur kasih Allah dengan materi dan duniawi. Itu salah. Jadi kita juga diingatkan oleh cerita Tuhan Yesus orang kaya yang bodoh. Anda pernah baca cerita itu? Satu orang kaya diceritakan sangat kaya dan dia berkata,
kepada jiwanya. Tenanglah katanya. Dia sudah mendirikan banyak lumbung. Tenang. Ada begitu banyak makanan untuk engkau. Tenanglah. Yesus berkata, ini orang kaya yang bodoh. Kenapa? Malam ini juga nyawamu diambil. Untuk siapakah itu? Nah, gitu. Untuk siapakah itu? Ada orang pernah cerita ke saya. Satu keluarga ini luar biasa dalam mencari uang, bekerja, buka toko, rajin, dan memang rumahnya banyak dan dia punya apa? Punya toko maju begitu. Tapi satu ketika ini istrinya meninggal dan dia tidak punya anak. Akhirnya duda ini menikah dengan pembantunya. Pembantu mereka menikah. Jadi akhirnya kekayaan hasil kerja suami istri itu akhirnya dinikmati sama apa? Pembantunya yang akhirnya jadi istri dari bos ini. Caranya jadi nyonya di situ. Dan pas ini bapak ini kemudian pergi ke toko, mau buka toko begitu. Kena serangan jantung dan dia mati di situ. Dan akhirnya yang jadi pertanyaan, suami istri ini kerja begitu keras mengumpulkan harta kekayaannya, akhirnya kesimpulannya dia itu kerja untuk siapa? Hah? Siapa yang akhirnya menikmati itu? Pembantunya tadi yang jadi istrinya. Tinggal si pembantunya ini yang sudah jadi janda kan? Ditinggalin harta begitu banyak. Cari laki-laki gampang nggak? Hah? Gimana? Gampang. Dunia punya cerita seperti itu. Kadang tragis. Menjadi kaya itu tidak salah. Tetapi harus diingat nasihat firman Tuhan itu, akar dari kejahatan itu adalah apa? Cinta uang. Ada bahaya. Karena memburu uanglah. Orang jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Nggak sempat memikirkan hal yang rohani. Nggak sempat memikirkan bagaimana jiwanya diselamatkan. Nggak sempat memikirkan bagaimana melayani itu. Akar dari kejahatan adalah cinta uang. Memang, ya. Nanti kan kalau saya kaya, saya bisa mendukung gereja dengan baik. Gitu. Saya bisa mendukung. Saya bisa memberikan kekayaan saya. Saya bisa membeli ini, membangun ini, membantu ini. Benar. Gitu. Tetapi Tuhan punya filosofi itu engkau setia dengan perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan dengan perkara yang apa? Yang besar. Tuhan mau ketika dengan keadaan kita hari ini apa adanya kita. Seberapapun penghasilan kita bisa setia di situ. Yang menjadi milik Tuhan, ya milik Tuhan. Kita kembalikan, kita setia. Berapapun jumlahnya kita setia di situ. Jangan berpikir, nanti kalau ini, enggak, Tuhan mau engkau setia dalam perkara yang kecil. Dan kau akan dipercayakan perkara yang besar. Justru di dalam berbagai-bagai pencobaan yang mungkin diizinkan dalam hidup kita. Itu adalah alat bagi Tuhan
untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Setelah dicobai oleh iblis, maka kemurnian imannya Ayub itu nampak jelas tidak? Dia nampak jelas. Dia nampak jelas. Imannya kepada Tuhan tentang keselamatan yang lebih penting dari apapun juga, itu nampak jelas dan tidak ada yang membantah. Ini iblis membantah. Gitu kan? Dia itu saleh, dia itu taat karena engkau memagari dia. Hartanya banyak, ternaknya banyak. Gitu kan? Apa yang dibuat Ayub semuanya berhasil. Coba ambil itu dulu. Ambil itu dulu. Dan diizinkan. Dan di hadapan iblis juga iman Ayub nampak jelas. Memang dia murni percaya kepada Tuhan dengan motivasi yang mulia. Jadi Allah izinkan pencobaan-pencobaan itu datang. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 6, coba kita membuka ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Satu Petrus pasal 1 ayat 6, saya baca, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Jadi disuruh bergembira. Susah cari kerja, bergembira. Bukan karena susah cari kerjanya, tapi kita sudah diselamatkan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan apa? Dirinya. Luar biasa. Supaya iman itu menjadi jelas, supaya iman kemurnian itu menjadi terang benderang. Jadi Allah mau kita itu terus mengasihi dia. Di 1 Petrus tadi kita lanjutkan di ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Sama seperti halnya dengan kita. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira, sukacita yang mulia, dan yang tidak terkatakan. Di dalam kesulitan, sangat nyata kekuatan Allah dalam memelihara kita. Ada banyak hal yang gak sesuai dengan rencana kita terjadi. Tetapi kita yang hari ini belum tahu, itu Tuhan izinkan. Kita diminta untuk beriman. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang hari ini kita belum tahu. Kita disuruh menaruh iman. Allah bekerja. Dilanjutkan di sini yang dipanggil dan dijadikan
orang kudus. Ini adalah posisi. Jemaat dikasih posisi kudus, oleh karena itu perkataan kepada jemaat, Paulus sering berkata kepada orang-orang kudus di Korintus, gitu kan, kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi ini panggilan. Orang yang sudah diselamatkan itu dapat panggilan orang-orang apa? Kudus, karena dijadikan kudus. Ibrani 10 ayat 10, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus kita mendapatkan kekudusan Kristus yang dikenakan kepada kita. Jadi kamu disebut orang kudus. Jadi bisa saja kita memanggil orang kudus Pak Thomas. Ya, gitu kan. Orang kudus Pak Gatot. Jadi Paulus bilang kamu orang-orang kudus. Gitu. Katanya kasih karunia dan damai sejahtera. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini disambung ya. Ini adalah salam biasanya. Ini salam. Ini salam. Dan dikatakan kasih karunia, damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kasih karunia di luar Yesus Kristus. Dan tidak ada damai dengan Allah di luar Yesus Kristus. Karena pendamai antara manusia dan Allah adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja, melainkan dosa seisi dunia. Dia, Yesus adalah pendamaian. Katanya menyertai kamu. Nah, posisi yang tepat, keadaan yang paling aman, keadaan yang paling membahagiakan bagi orang yang diselamatkan adalah kita ada di dalam posisi disertai Tuhan. Nggak salah ketika Daud membuat Mazmur pasal 23. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Aku tidak takut bahaya. Tempat yang paling aman, kondisi yang paling aman adalah di dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, Yakobus berkata, jika engkau berencana, buatlah rencana, ada Tuhan di dalamnya. Jika Tuhan menghendaki, saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan itu. Itulah seharusnya seorang Kristen beriman. Kasih karunia menyertai kamu adalah tempat atau keadaan yang paling aman. Sekalipun situasinya ada di dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Daud berkata, Allah sanggup menyediakan hidangan di hadapan musuhku. Sekalipun dia di tempat musuh, Allah bisa kasih perlindungan. Anda pernah membaca kisah Daud yang dia akhirnya pura-pura gila, di hadapan Raja Amalek begitu. Orang pikir ini kan Daud ini. Gitu. Waduh, Daud langsung berpikir begitu, langsung dia ngeces gitu kayak orang gila gitu. Gitu. Udah gila gitu. Orang gila nggak bisa ngapa-ngapain. Dilepas. Luar biasa. Sekalipun di lembah kekelaman, aku tidak takut
bahaya. Ya, baik, itu dua ayat di dalam kitab Roma. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, jadi kita sudah berapa? Ini ya 40 menit lewat. Ya. Kalau ada silahkan, baik yang di Google Meet ataupun di Facebook jika ada. Silahkan ditanyakan, atau yang di sini ya boleh bertanya. Atau Anda juga kalau ingin Anda membaca Alkitab dan ada kesulitan, Anda juga bisa japri saya. No problem, nggak ada masalah. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup. Pak Ardi, mau tanya. Ya, coba kencangin sedikit Pak Ardi. Ya. Oh, baik. Ya, mengenai kita saling mengenal, ya tentu kita akan mengenal. Kenapa akan mengenal? Karena Kristus itu sendiri kan memberi contoh. Jadi ketika dia bangkit dari kematian, kemudian dikenal begitu. Dan cerita sendiri Lukas pasal 16 itu, orang kaya dengan Abraham itu kan secara waktu itu mereka kan rentang waktunya jauh, tetapi orang kaya itu bilang langsung panggil nama gitu kan, Bapak Abraham, gitu kan, ya nggak? Kenal, dan dia juga Lazarus, gitu kan, ya tetap kenal begitu kan. Nanti kita juga akan kenal dengan istri kita tentu, gitu kan. Tapi kita nggak akan panggil, hei istriku, nggak lagi. Karena kamu hidup seperti apa? Malaikat, tidak ada suami istri gitu kan. Gitu. Nggak ada seperti itu lagi. Kalau mengenal, ya kita mengenal, tetapi secara sempurna nanti bagaimana, ya tentu lebih sempurna dari hari ini. Gitu. Hari ini saja, ya kan, kita nanti kan bisa, kan kemampuan berpikir kita itu kan jadi disempurnakan, bisa saling mengenal. Gitu. Lebih kita mengenalnya itu lebih jago dari robot kan. Sekarang kan robot-robot kan sudah banyak tuh, disuruh kenalin wajah kan gitu kan. Dia aja bisa. Gitu. Masa kemudian kita sudah kenakan tubuh yang baru, jadi ini siapa yang jadi blow on gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Apa ini kayaknya kenal deh gitu kan. Nggak begitu Pak Ade. Gitu. Nah, jadi kita saling akan kenal, sangat mengenal. Gitu. Sangat mengenal. Dan kita juga tahu siapa yang tidak ada di surga. Berarti dia ada di neraka. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu itu salah satu alasan Allah menghapuskan air mata dari mata mereka. Siapapun pasti sedih. Mereka ada di surga. Tetapi ada yang dia kenal. Tidak ada di surga. Ada di dalam neraka. Itu bisa nangis 2 kali.
Waktu kita di bumi ini kita kehilangan anggota keluarga kita menangis. Benar nggak? Pengkhotbah datang kasih hibur kita. Nanti kita ketemu dia lagi. Ini pertemuan, ini perpisahan yang sementara. Ya. Padahal itu omong-omongan yang kadang hibur orang. Maka kalau saya di dalam penghiburan begitu saya tidak tahu imannya. Pasti imannya masuk surga. Kalau saya memimpin acara penguburan, kita nggak pilihkan lagu sampai bertemu. Karena kita nggak tahu imannya. Gitu kan. Kita kalau kita tahu imannya pasti dia pernah di depan kita menyatakan imannya, kita bisa berkata sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Seakan kita juga bisa berkata kepada orang yang meninggal, jika kau dahului aku, tunggu aku di gerbang timur. Engkau tak lama menunggu. Itu hanya bisa kita sampaikan kepada mereka yang kita tahu imannya sudah pasti. Kita sudah sampai di surga. Ternyata mereka yang kita kasih tidak ada di sana. Allah menghapuskan air mata dari mata mereka. Kita mengenal, ingatan kita kuat. Kita tahu ini kakek kita tahu ini di atasnya kakek kita. Gitu. Sekarang kan kita nggak tahu. Gitu kan. Mungkin wajah kakek kita tahu. Di atasnya kakek kita ini, gitu. Di atasnya lagi kan gitu. Maka nanti kita akan mengenal Adam. Adam itu mana sih Adam ini? Mana Adam ini kan gitu kan? Aduh, gitu kan. Karena kalau kita waktu masih kecil kan dengar cerita Adam jatuh ke dalam dosa. Aduh, kenapa? Gara-gara kamu makan gitu. Kita mau ketemu dia gitu. Nanti kita tahu mana Adam, mana sih Adam ini? Aduh, gitu. Kita akan kenal dengan sempurna. Ya, itu luar biasa. Baik Pak Ati ya. Baik, kita sampai di sini, kita tutup dalam doa acara kita. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami sudah Engkau panggil.